Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait mekanisme transkripsi, translasi, dan post-translational modification dalam prokariot. Pertama, untuk mekanisme transkripsi sendiri, sebenarnya ada dua, yaitu transkripsi di prokariotik dan eukariotik, yang mana perbedaannya sebenarnya ada di strukturalnya itu sendiri. Yang mana kalau prokariotik memang tidak memiliki membran nuklei gitu, sehingga waktu setelah ditranskripsikan tidak ada transfer dari mRNA menuju ke sitosol di luar dari nuklei tersebut. Berbeda dengan eukariot. Nah, terkait tentang protein di transkripsi dan translasi ini, itu disintesis dari tiga asam nukleat, yaitu ada UCAG, itu untuk tRNA-nya ya. Yang paling penting di sini ada start codon dan end codon. Dan secara overview, kurang lebih pembuatan mRNA atau protein itu seperti ini. Jadi dari gen tertentu kita gunakan RNA polymerase untuk menghasilkan mRNA, sehingga nanti dari mRNA tersebut ditranslasikan menjadi bentuk protein raw. Secara lebih detail, pada awalnya memang secara transkripsi itu ada tiga bagian ya. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Waktu inisiasinya itu di mana RNA polymerase itu mulai nempel pada site atau mungkin bisa dibilang TF, gitu, transcription site factor. Nanti baru elongasinya itu di saat RNA polymerase mulai bergerak dari awal start hingga downstream menuju ke end site. Nah, ini untuk prokariot dan eukariot kurang lebih mirip. Berbeda dengan replikasi DNA memang, jadi tidak perlu enzim primase. Lalu berikutnya berbeda dengan uh, eukariotik. Kalau prokariotik, mekanisme seperti splicing itu tidak perlu karena memang secara plasmid itu sendiri dia tidak memiliki intron. Ini adalah mekanisme yang hanya ada pada eukariot. Karena di eukariot memang DNA-nya itu memiliki intron yang mana kita tidak ingin itu di saat mentranslasikan. Nah, terkait mentranslasikan itu juga ada tiga tahap, yaitu ada inisiasi, ada elongasi, dan terakhir ada terminasi, yang mana inisiasi dimulai dari subkodon kecil dari ribose itu mulai menempel pada mRNA, sehingga waktu mRNA keluar udah siap nih mRNA, dia si subunit kecilnya itu nempel. Nah, itu sebenarnya udah bisa dibilang dimulai ya. Nah, baru nanti subunit gede masuk. Begitu juga dengan tRNA yang sudah ada proteinnya, nanti akan dimulai dari MET, metal, mulai dari AUG, start codon, hingga nanti kelar. Nah, di subunit yang gede ini, dia ada tiga site, yang mana dari ada A, ada P, ada E. Awalnya tRNA masuk di A, menuju ke P. P itu tempat di mana protein yang di atasnya tRNA itu mulai bergandeng-gandeng seperti itu. Nah, nanti baru kalau udah digandeng, dia udah nggak ada protein nih. Dia pergi ke exit site. Sehingga nanti kita dapatin protein yang berantai. Ini masih protein raw. Nah, di sini untuk terminasinya, di translasi itu dia menggunakan release factor, yang mana dia tidak memiliki asa amino di atasnya, protein di atasnya. Nah, itu biasanya triggernya adalah codon stop. Itu bisa dari UAG, UAA, atau UGA. Nah, kurang lebih untuk overview-nya seperti ini. Jadi secara eukariotik terjadi transkripsi di dalam inti ini. Lalu mRNA keluar, mRNA-nya akan ditranslasikan menjadi protein yang dalam bentuk raw seperti itu. Nah, sehingga ini kita perlu yang namanya post-translational eh, atau bisa dibilang pendewasaan protein. Nah, sebagaimana kalau di prokariotik itu bagaimana kita mengubah bentuk protein raw ini menjadi bentuk yang fold. Nah, baru dari foldable protein tersebut, ini kita akan coba maturekan proteinnya, kita dewasakan, sehingga ini bisa lebih siap digunakan untuk keperluan dari sel tersebut. Nah, ini bisa mekanismenya bisa diaktifin atau diinaktifin atau bisa mengubah suatu fungsi tertentu dari fungsi yang lain. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yaitu pertama, protein stability, activation, dan localization. Untuk bisa aja nanti dari protein ini didegradasikan sesuatu atau bisa nge-recyclein protein tertentu. Bisa juga kita ngeregulasiin protein aktivitas yang lain. Nah, untuk mekanisme pendewasaan ini bisa macam-macam seperti ada penambahan gugus metil, asetil, glikofosforilasi, ubiquitination, atau bisa dibilang pupillation di prokaryotik, dan ada proteolitis, proteolisis, dan protein splicing, kurang lebih seperti itu. Sehingga dari protein tersebut udah jadi dan siap digunakan untuk keperluan sel tersebut. Untuk referensinya saya menggunakan Campbell dan The Crux untuk post-translational modification. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuy, banyak banget.